Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan lindungan serta selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang kembali di YouTube channel kami, The Journey, channel yang mengupas tentang perjalanan dari sejarah, kisah, tradisi, misteri, dan biografi dari leluhur-leluhur kita di Nusantara yang kita cintai ini. Untuk kali ini kami akan membahas tentang kontroversi nama Siti Jenar dan silsilah Syekh Siti Jenar. Seperti para ulama yang menjalani kehidupan dalam era pertengahan, ternyata ada beberapa banyak nama yang telah diberikan kepada Syekh Siti Jenar. Nama-nama itu berasal dari pemberian oleh orang tua, orang lain, dan masyarakat atau dari beberapa sumber yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa nama Syekh Siti Jenar yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain. 1. Syekh Abdul Jalil. Nama ini diberikan kepada Syekh Siti Jenar sewaktu beliau tinggal di Malaka ketika telah menjadi ulama penyebar Islam di sana. 2. Syekh Jabaranta. Nama tersebut yang memiliki arti guru suci yang berpakaian compang camping. Nama ini dikenal di daratan Palembang dan di daratan Malaka. 3. Prabu Satmata. Nama itu yang memiliki arti Gusti yang nampak di mata. Nama itu diberikan kepada Syekh Siti Jenar sewaktu mabuk spiritual. Nama ini juga ternyata dipakai oleh Sunan Giri. 4. Syekh Lemah Abang atau lebih dikenal Lemah Bang. Nama ini diberikan dari masyarakat yang berada di Lemah Abang, yang merupakan suatu komunitas dan dipelopori Syekh Siti Jenar. 5. Syekh Nurjati, atau Pangeran Panjunan, atau Sunan Sasmita. Nama panggilan lain itu bersumber pada Babat Cirebon karangan SZ Hadi Sucipto yang diberikan kepada Syekh Siti Jenar. 6. Syekh Siti Bang, atau Syekh Siti Brit, atau Syekh Siti Luhung. Nama ini diberikan oleh masyarakat yang berada di seputaran Jawa Tengahan. 7. Sunan Kajenar. Nama tersebut tertuang di dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta, di era Raden Ajeng Ranggawarsita pada tahun-tahun 1802 sampai tahun 1873. 8. Syekh Wali Lanang Sejati, atau Syekh Jatimulya, atau Susuhunan Binang, atau Syekh Sunyata Jatimurti Susuhunan ing Lemah Abang. Sementara nama Syekh Siti Jenar itu sendiri adalah yang menggambarkan ajarannya tentang Sangkan Parandumadi di mana manusia bakadar itu diciptakan secara biologis dari tanah merah dan yang selebihnya adalah roh Allah. Jadi nama Syekh Siti Jenar diberikan oleh Sunan Bonang ketika beliau diperkenalkan kepada Dewan Wali Songo. Kemudian kami di sini akan menceritakan perihal kontroversi silsilah Syekh Siti Jenar. Dalam silsilahnya Syekh Siti Jenar lahir di Ingkungan Pakuwuan Caruban yang pada saat itu merupakan pusat kota Caruban dan untuk masa kini lebih dikenal dengan Astana Japura, Cirebon. Di sana merupakan ingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan digunakan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku bangsa. Sehingga sampai sejauh ini, silsilah Syekh Siti Jenar masih sangat abu-abu dan belum ada kejelasan yang pasti. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain. 1. Minimnya catatan sejarah tentang seputar kehidupan para wali penyebar Islam di Jawa, apalagi sumber historis Syekh Siti Jenar yang sejak awal sudah dicoba untuk dihilangkan jejaknya, karena faktor politis sehingga sulit ditemukannya tentang kebenaran yang sesungguhnya. 2. Para peneliti sejarah pada umumnya belum memandang kehadiran Syekh Siti Jenar sebagaimana pandangannya pada tokoh wali lainnya, dikarenakan gambaran awal tentang kesesatan ajaran Syekh Siti Jenar. 3. Pengkaburan dan penghilangan tentang silsilah, keluarga, dan ajaran Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh penguasa pada abad 1617. 4. Terdapat tuduhan bahwa tentang keberadaan Syekh Siti Jenar berasal dari hewan yaitu cacing. Dalam sebuah naskah klasik, cerita yang masih sangat populer tersebut telah dibantah secara tegas. Wonten kacarios yen Lemah Bang puniko asal saking cacing, puniko dede, sajatosipun inggih pancen manungso dara alit kemawon. Griyo ing dusun Lemah Bang. Jadi Syekh Siti Jenar adalah manusia lumrah dari kalangan bangsawan yang setelah kembali ke Jawa beliau menempuh hidup sebagai petani. Berdasarkan struktur Jawa, Syekh Siti Jenar yang menekuni hidup sebagai petani, selain juga sebagai wali, kemudian dipandang sebagai rakyat kecil. Dalam hal silsilah serta asal keluarga Syekh Siti Jenar, terdapat beberapa kontroversi yang meliputi. 1. Kontroversi tentang berasal dari cacing. Teori tersebut mencantumkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Banyak terdapat dalam buku-buku kisah tentang Syekh Siti Jenar. Secara biologis, teori ini tidak dapat diterima secara akal begitu saja. Namun secara simbolis, hal ini dapat diterima dengan pemaknaan antara lain. Pertama,
Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep teologi tentang jiwa manusia, dan mengingatkan asal-usul manusia yang secara wadak hanya berasal dari anasir tanah, sehingga yang perlu mendapatkan prioritas penjagaan adalah segmen rohani atau jiwa yang akan kembali pada Allah. Adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu adalah salah, yang sebenarnya ia memang manusia berdarah kecil atau yang dikenal rakyat jelata yang bertempat tinggal di desa Lemah Bang. Kedua, Syekh Siti Jenar dipandang sebagai seorang sufi, malamatiyah, sebagaimana ajaran Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari untuk menguburkan wujudnya ke dalaman bumi, yakni agar selalu dapat bersama Allah, maka ia ikhlas menerima ujian fisik dalam bentuk apapun sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, hingga penderitaan fisik tersebut mesti dialami dan dijalani dengan sumarah. Ketiga, Syekh Siti Jenar dalam dakwahnya berusaha untuk memasukkan kandungan Al-Quran yang telah dipahami isinya, dan diamalkan dalam bentuk perilaku, serta menyatukan dengan sendi-sendi kehidupan umat Islam. Syekh Siti Jenar menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang elegan dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman serta tempat di mana kitab itu berada, tidak terpaku dari mana kitab itu turun dan berbahasa apa. Sebagai wujud dari segi hasil positifnya, Islam akan lebih membumi. Kemudian kontroversi kedua yang menerangkan tentang Siti Jenar sebagai putra resi bungsu. Syekh Siti Jenar merupakan putra resi bungsu dari Pakuwon Cirebon. Hal tersebut sebenarnya merupakan bentuk dari kesimpang siuran nama dan pengasuh. Kebetulan masa kecil Syekh Siti Jenar adalah San Ali. Kisah ini menyerupai dengan nama lain dari Pangeran Anggaraksa yang merupakan putra dari resi bungsu yakni Hasan Ali, yang secara kebetulan resi bungsu pernah menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat San Ali. Sebab semenjak lahir Syekh Siti Jenar memang sudah berada dalam keadaan yatim. Kontroversi ketiga adalah Syekh Siti Jenar sebagai putra dari Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar adalah Raden Abdul Jalil yang merupakan salah satu seorang putra dari Sunan Ampel. Seperti yang telah diketahui bahwa Sunan Ampel memiliki 3 orang istri dengan dikaruniai 21 orang anak. Salah satu dari anaknya ada yang diberi nama Syekh Maulana Raden Abdul Jalil Asmoro yang dimakamkan di Jepara, tepatnya berada di Komplek Makam Kalinyamat. Beliau terlahir dari istri Sunan Ampel yaitu Nyi Ageng Manila, putri dari Said Abdurrahman, Gan Engju, atau Arya Teja yang berdarakan Campa atau Malaka. Apabila di lingkungan para habaib serta Said, Raden Abdul Jalil dikisahkan menganut faham wujudiyah, sehingga oleh Sunan Ampel diperintahkan untuk pergi ke arah barat yang berlatar belakang tradisi dan teologi agak sejalan dengan faham tasawufnya. Raden Abdul Jalil sendiri kemudian mengembara hingga sampai Timur Tengah, lalu kembali ke Jawa, dan berkeliling sebagai dai kelana di tanah Jawa, hingga setelah wafat, beliau dimakamkan di Jepara. Dikarenakan keyakinannya terdapat sedikit perbedaan dengan Sunan Ampel, maka dalam silsilahnya menggunakan nama-nama yang disamarkan, di mana nama Datuk Solih adalah nama lain dari Sunan Ampel. Kemudian sebutan nama Datuk Isa Tuwu adalah nama lain dari Maulana Ibrahim Asmoro. Sedangkan dalam silsilah para wali, antara Datuk Isa Tuwu dengan Maulana Ibrahim Asmoro adalah keturunan Syekh Ahmad Syah Jalaluddin. Sehingga dari alur silsilah ini dapat ditemukan dan diketahui bahwa Syekh Siti Jenar adalah Raden Abdul Jalil, yang masih keturunan dari seorang pendakwah besar yaitu Syekh Ahmad Al-Muhajir yang menjadi moyang bagi para habaib dan said di wilayah Asia. Yang apabila kita dirunut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan menantu dari Rasulullah. Kemudian dari silsilah yang ada, diketahui bahwa ada 2 kakek buyutnya yang menjadi mursyid Tariqah Syatoriyah di Gujarat yang sangat dihormati, yakni Syekh Abdullah Azamat Hanuddin dan Syekh Ahmad Syah Jalaluddin. Kemudian kontroversi keempat yaitu Syekh Siti Jenar berdarah asli Arab Malaka yang kemudian lahir dan menetap di Cirebon. Seperti yang telah disinggung di cerita awal tadi, bahwa Syekh Siti Jenar adalah San Ali. Sewaktu beliau masih berada di Malaka, Syekh Siti Jenar diberi nama Syekh Abdul Jalil, yang merupakan putra dari Syekh Datuk Solih bin Syekh Datuk Isa, Alawi bin Ahmad Syah Jamaluddin, Husain bin Syekh Abduliyah Hanuddin bin Syekh Said Abdul Malik Al-Oazam. Dengan adanya konflik keagamaan dan politik yang timbul di Kesultanan Malaka serta ditambah dengan adanya kemelut kekuasaan pada akhir tahun 1424, yaitu semasa transisi kekuasaan dari Sultan Muhammad Iskandar Syah kepada Sultan Mujaffar Syah, maka Syekh Datuk Solih pergi menuju Cirebon. Di kota itulah Syekh Siti Jenar dilahirkan dan di kota itu pula lah Syekh Datuk Solih wafat pada tahun 1426. Saat itu Syekh Siti Jenar baru berusia 2 bulan, dan saat itu,
Banyak pihak yang terkait dengan masa kecil hingga remaja Syekh Siti Jenar, antara lain, Pangeran Walang Sungsang yang merupakan Kiai Samaduliyah, dan Syekh Datuk Kahfi merupakan gurunya semenjak masa kecil. Pada zaman itu, terdapat sejenis pondok pesantren di Giri Amparan Jati Cirebon yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi, dan di pondok pesantren itu, Syekh Siti Jenar menjadi santri sampai berusia 20 tahun. Kemudian melanjutkan pengembaraan ke berbagai tempat untuk memperdalam ilmu dan spiritualnya. Perkiraan sampai sekitar tahun 1457, Syekh Siti Jenar ketika berusia 31 tahun, beliau menempuh perjalanan dari Basrah menuju ke Makkah. Kemudian tahun 1463, Syekh Siti Jenar mulai menetap di Jawa. Kemudian kontroversi yang kelima yaitu Siti Jenar adalah orang Jawa. Syekh Siti Jenar lahir dan besar di Cirebon. Setelah terjun di dalam dunia penyiaran Islam, Syekh Siti Jenar memfokuskan diri di tanah Jawa. Hal itu pula yang memunculkan kontroversi yang kelima ini bahwa Syekh Siti Jenar merupakan orang asli dari tanah Jawa. Demikianlah yang dapat kami ungkapkan dari cerita tentang kontroversi nama dan silsilah Syekh Siti Jenar. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Apabila suka dengan cerita tersebut, maka bolehlah rekan-rekan klik tombol like dan subscribe serta dibagikan kepada calon penonton lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.